Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dahlia, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Serang. Video kali ini saya akan mempresentasikan nilai dan peran guru penggerak, yaitu dimulai dari diri. Ini adalah salah satu tugas pendidikan guru penggerak untuk modul 1.2. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri yang selama ini melekat dalam diri, kemudian menjelaskan peran-peran diri sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolah. Ada trapesium usia, di sini ada rentang usia 0 sampai 22 tahun. Pada rentang ini ada usia sekolah. Usia sekolah saya yaitu 6 tahun sampai 22 tahun. Pada masa sekolah ini ada hal positif dan hal negatif yang saya alami. Salah satunya untuk hal positif ketika saya mulai SD, kelas 1 SD, di situ gurunya sangat memotivasi saya. Gurunya sangat sabar menghadapi murid-muridnya yang pada masa itu gurunya usia kelas 1 SD sangat hiperaktif ya, tapi gurunya sangat bersabar menghadapi muridnya. Kemudian gurunya juga memotivasi muridnya untuk aktif dalam kegiatan lain, dalam kegiatan ekstrakurikuler lain. Dari situ saya termotivasi, saya semangat belajar, dan saya mendapatkan prestasi di kelas dan di luar kelas. Kemudian ada hal negatif ketika umur saya 13 tahun. Salah satunya ada guru yang menurut saya tidak pantas untuk menjadi inspirasi ya, karena guru tersebut tidak memberikan semangat kepada siswanya. Ketika belajar tidak semangat, kemudian berbicara dengan nada seperti orang mengantuk, dan terkadang guru tersebut merokok di dalam kelas. Itu membuat saya tidak suka dengan guru tersebut dan akhirnya tidak memahami pembelajaran yang dia sampaikan. Akibatnya juga prestasi saya agak menurun ketika itu. Nah, saat ini usia saya 35 tahun. Saya berada di usia aktif atau usia kerja. Dan ketika 60 tahun ke atas itu adalah usia pensiun. Di sini selisih usia saat ini dengan hal positif yang tadi terjadi adalah sekitar 29 tahun ya, karena 35 dikurangi 6 tadi kejadiannya di 6 tahun. Kemudian hal negatifnya adalah 35 dikurangi 13 sama dengan 22 tahun. Selama berpuluh-puluh tahun ini saya masih ingat kejadian tersebut. Nah, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan? Karena momen tersebut sangat berkesan kalau hal tersebut hal positif ya. Kalau hal negatifnya tentunya sangat membosankan atau menyedihkan. Jadi itu berbekas di pikiran saya dan saya ingat sampai sekarang. Begitu. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena pembentukan karakter dan kepribadian seseorang dimulai ketika ia masih berada dalam masa kanak-kanak. Jadi pengalaman ketika kecil itu yang dialami oleh seseorang di usia-usia awal kehidupan ternyata ikut menentukan kehidupan dewasanya kelak. Jadi kebiasaan, perlakuan yang ia terima secara perlahan ikut menyusun serpihan keberhasilan seseorang. Nah, pelajaran-pelajaran kehidupan pun yang diterima sewaktu kecil ikut membentuk nilai-nilai kehidupan seseorang, dan prinsip yang dipegang ketika dewasa pun ikut terpengaruh oleh ingatan masa kecil ya. Ketika
pada masa kecil dibiasakan tumbuh sebagai pribadi yang disiplin dan selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, contohnya ya, bukannya tidak mungkin ketika dewasanya akan tumbuh menjadi seseorang yang sukses ke depannya gitu. Itu mengapa peristiwa yang terjadi di masa kecil sangat sulit dilupakan, apalagi ketika kita berhasil meraih apa yang kita perjuangkan. Peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia tadi adalah yang pertama, guru mempengaruhi dan membentuk karakter siswa di masa depan. Jadi, ketika guru menjadi teladan bagi muridnya, guru melakukan hal positif dan meninggalkan kesan yang positif pada siswanya, tentunya karakter siswa akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika guru memberikan teladan yang buruk, karakter siswa pun akan terpengaruh dari perilaku buruk yang telah dilakukan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi dari guru akan berkesan bagi siswa dan dapat menggali potensi siswa. Jadi ketika dalam prosesnya guru harus terus memotivasi siswa. Ketika siswa tidak mampu untuk memahami suatu kegiatan pembelajaran, tentunya guru harus memotivasi siswa tersebut. Jangan sampai siswa tersebut menjadi down atau tidak percaya diri ya. Ketika dia mampu memotivasi muridnya dan muridnya menjadi lebih bersemangat, akhirnya murid tersebut akan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kesimpulannya, nilai-nilai seorang guru yang dapat saya simpulkan adalah guru itu teladan bagi muridnya yang dapat membuat hidup mereka menjadi lebih bermakna, baik pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.